Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran fisika kali ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum 2 Newton tentang rotasi. Tentunya di kelas 10 dulu kita sudah belajar tentang hukum Newton. Hukum Newton itu ada berapa ya? Ada yang masih ingat? Nah, hukum Newton itu ada 3. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton itu adalah tentang kelembaban, yaitu kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kedudukan atau posisinya. Kalau benda diam akan tetap diam, kalau benda bergerak akan bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, untuk hukum 2 Newton itu apabila benda memiliki percepatan. Jadi, hukum 2 Newton pada gerak linier atau gerak lurus, sigma F sama dengan M kali A. Apa itu sigma F? Sigma ini adalah resultan, F ini adalah gaya. Nah, M ini apa? M adalah massa benda. A-nya adalah percepatan benda yang bergerak. Tentunya percepatannya adalah konstan. Selanjutnya untuk hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton adalah aksi reaksi. Jadi F aksi sama dengan F reaksi. Nah, untuk yang di dinamika rotasi ini, kita akan mempelajari hukum 2 Newton tentang rotasi. Kalau yang ini adalah hukum 2 Newton pada gerak lurus. Kalau rotasi itu adalah pada gerak melingkar. Berotasi berarti berputar. Mari kita bahas dulu untuk hukum 2 Newton tentang rotasi. Pintu. Di pintu ada porosnya. Porosnya pintu terletak di engsel. Dan untuk mempermudah membuka pintu, kita membukanya di bagian gagangnya yang terjauh dari engsel. Karena jaraknya lebih besar, sehingga torsinya menjadi lebih besar. Nah, apa kaitannya dengan percepatan? Terkait dengan hukum 2 Newton tentang rotasi. Nah, apabila kita membuka pintu tepat di gagangnya dan di tengah-tengah, bagaimana percepatan pintu saat didorong? Itu akan berbeda. Lebih besar mana percepatannya antara di gagang sama di tengah pintu? Nah, tentunya akan lebih cepat di gagangnya pintu karena torsinya lebih besar. Nah, bagaimana perumusannya untuk hukum 2 Newton tentang rotasi ini? Mari kita simak gambar berikut ini. Nah, ini adalah sebuah penggambaran vektor dari sebuah benda yang bergerak melingkar atau berotasi. Ini adalah titik porosnya dan ini adalah bendanya. Jaraknya adalah R. Nah, apabila benda ini diberi gaya terus-menerus, maka benda ini akan dapat berotasi. Kemana arahnya? Arah percepatannya? Percepatannya arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, untuk arah V ini adalah kecepatan linier. Kecepatan saat bergerak lurus. Nah, kalau omega ini adalah kecepatan sudut. Tadi untuk yang gerak linier, hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, untuk di gerak melingkar atau berotasi, di sini ada jaraknya atau R-nya, ada jari-jarinya. Jadi kita kalikan dengan R semuanya, kedua ruas. R kali F sama dengan M, di sini juga ada R kali A. Nah,
masih ingat dengan percepatan sudut alfa? Ini adalah percepatan sudut. Jadi percepatan saat benda itu bergerak melingkar atau berotasi. Alfa sama dengan, kita ingat, alfa sama dengan A per R. Jadi kalau di sini diketahui A, berarti percepatan linier sama dengan alfa dikalikan dengan R. Nah, ini bisa diganti, sehingga bisa diganti R kali F sama dengan M kali R kali alfa kali R. R nya ada 2, bisa dikuadratkan. R kali F sama dengan M R kuadrat alfa. Nah, tentu masih ingat untuk pelajaran yang kemarin, minggu kemarin, F kali R ini adalah torsi, M kali R kuadrat ini adalah momen inersia. Nah, ini adalah alfa adalah percepatan sudut. Nah, inilah yang disebut dengan hukum 2 Newton tentang rotasi. Kalau ini adalah hukum 2 Newton saat benda bergerak lurus. Dari sini ada yang ditanyakan? Nanti silakan komen di kolom komentar MS Team ya. Nah, sebagai contoh dari materi tadi, hukum 2 Newton tentang rotasi, aku mempunyai satu contoh. Sebuah tali dililitkan pada katrol berjari-jari 5 cm, masa katrol 0,5 kg, ujung tali diberi beban bermasa 2 kg. Berapa besar lengan torsi dan torsi yang dikerjakan oleh tali? Berapa percepatan benda? Nah, di sini ada sebuah katrol. Katrolnya diberi bebannya 2 kilo. Jari-jarinya, katrolnya adalah 5 cm. Kita tulis dulu. Jari-jari katrol R sama dengan 5 cm. 5 cm dibuat ke meter, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Karena ini adalah pakai satuan internasional SI. Nah, untuk masanya, masa katrol MK adalah 0,5 kg. Sedangkan untuk masa beban adalah 2 kg. Karena ini berbentuk katrol itu berbentuk silinder. Kalau katrol berbentuk silinder, kemarin masih ingat untuk momen inersia benda silinder, momen inersianya sama dengan setengah kali M kali R kuadrat. Nah, kita masukkan masa katrol adalah 0,5 dikalikan jari-jari katrol 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Hasilnya ini setengahnya ini 0,25 dikalikan dengan 25 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 0,0625 kilogram meter kuadrat. Nah, ini sudah diketahui terjawab untuk momen inersianya dulu. Nah, selanjutnya yang ditanyakan tadi adalah lengan torsi dan percepatan benda. Lengan torsi. Mari kita cari lengan torsi.
Saya gambar dulu ya. Nah, ini adalah R-nya, ini adalah gaya. Gayanya sama dengan apa? Gaya sama dengan massa kali gravitasi. Jadi massa, diketahui massa bebannya adalah 2 kilo kali gravitasi. Kita membuat gravitasinya 10 saja biar lebih mudah. Berarti 20 Newton. Nah, sudah ketemu 20 Newton. Setelah itu pakai hukum 2 Newton lagi. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton torsi sama dengan I kali alfa. Torsinya sendiri sama dengan F kali R sama dengan I kali alfa. F nya diketahui 20 Newton, R nya 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, I nya ketemunya tadi 0,0625 dikalikan alfa yang ditanyakan. Ini hasilnya 1 ya, 100 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 1. Nah, 0,0625 kali alfa. Berarti alfa sama dengan 1 dibagi 0,0625. Ketemunya adalah 15,68 radian per sekon kuadrat.